Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bersama Kang Deden. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Channel Belajar Bersama Kang Deden, tempat asik belajar matematik. Baiklah, untuk kesempatan ini kita akan mempelajari tentang barisan bilangan. Kita akan belajar tentang barisan bilangan. Sebelumnya marilah kita membaca doa untuk menuntut ilmu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Oke, kita akan mulai pembelajaran di kesempatan ini, yaitu kita akan mempelajari tentang barisan bilangan. Jadi ada apa saja dalam barisan bilangan, dan barisan bilangan apakah yang pertama kali akan kita sama-sama pelajari. Simaklah video berikut ini. Baik, bagaimana, sudah siap untuk belajarnya? Kalau sudah siap, kita akan mempelajari tentang barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang memiliki aturan atau pola tertentu. Itu yang dimaksud dengan barisan bilangan. Sekali lagi, barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang memiliki aturan atau pola tertentu. Pada pembelajaran terdahulu kita telah mempelajari tentang pola bilangan, dan sekarang kita akan mempelajari tentang barisan bilangan. Nah, sekarang barisan bilangan itu terbagi dua. Yang pertama adalah barisan bilangan aritmetika, dan yang kedua adalah barisan bilangan geometri. Jadi barisan bilangan terbagi dua, yaitu barisan bilangan aritmetika dan barisan bilangan geometri. Selanjutnya kita akan pelajari barisan bilangan aritmetika. Jadi yang pertama kali akan kita pelajari adalah tentang barisan bilangan aritmetika. Baiklah, kita akan mempelajari tentang barisan aritmetika. Kita akan mempelajarinya mulai dari pengertian barisan aritmetika, kemudian rumus barisan aritmetika, kemudian kita akan mempelajari tentang suku pertama. Apa itu suku pertama? Beda, dan suku ke-n atau suku berikutnya. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah
atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Jadi pada barisan aritmetika, operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan atau pengurangan. Itu ya. Jadi pada barisan aritmetika yang digunakan adalah operasi penambahan atau operasi pengurangan. Nah, sekarang bagaimana rumus yang digunakan dalam barisan aritmetika? Dalam barisan aritmetika, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Apa itu UN? UN adalah suku ke N. Jadi nanti dalam barisan aritmetika ada suku ke-1, ke-2, ke-3, dan selanjutnya suku selanjutnya disebutnya suku ke N. Dalam rumus tadi ada huruf A. Apa itu huruf A? Huruf A disebut juga dengan suku pertama. Huruf A disebut juga dengan huruf pertama atau U1. Jadi U1 itu sama dengan A, dan A itu adalah suku pertama. Kemudian ada huruf B. Apa itu huruf B? Huruf B diambil dari kata beda. Beda diperoleh dengan cara suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. Jadi beda itu suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. Di sini dirumuskan B sama dengan UN dikurangi UN kurangi 1, di mana N itu terdiri dari 2, 3, 4. Jadi contohnya nanti ada contohnya ya. Setelah ini kalian supaya lebih memperdalami tentang barisan aritmetika, nanti akan diberikan beberapa contoh tentang barisan aritmetika dan bagaimana cara menggunakan rumus barisan aritmetika. Nah, nanti akan diberikan ya contohnya. Itu ya tentang barisan aritmetika, mulai dari pengertian, rumus, kemudian tadi ada bagian-bagian rumus, ada UN, ada A, ada B, dan ada N. Selanjutnya akan diberikan bagaimana penerapan rumus tersebut dalam contoh dari barisan, contoh soal ya, contoh soal barisan aritmetika. Berikut adalah contoh soal dan pemecahan dari barisan aritmetika. Jadi supaya kalian lebih mendalami lagi tentang barisan aritmetika, berikut ini akan diberikan contoh soal dan pemecahannya. Yang pertama, di sini ada contoh soal. Tentukan A, B, UN, dan U10 dari barisan aritmetika berikut. Jadi yang nanti kalian harus cari yaitu A, atau disebut juga dengan suku pertama. Kemudian kalian disuruh mencari, menentukan B, beda, UN, rumusnya berarti itu UN itu ada rumus ya. Rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan
nanti dalam contoh soal. Kemudian kalian juga nanti akan disuruh mencari suku ke-10 dari barisan tersebut. Berikut adalah barisan aritmetikanya. Yaitu di sini ada barisan aritmetika yang terdiri dari 4, 9, 14, 19 dan seterusnya. Bagaimana cara pemecahannya? Yaitu untuk mencari nilai A, B, UN dan U10, berikut langkah-langkahnya. Tadi diketahui barisan aritmetikanya adalah 4, 9, 14 dan 19 dan seterusnya. Ini termasuk ke dalam barisan aritmetika. Kenapa? Tadi disebutkan dalam barisan aritmetika beda itu diperoleh dengan cara hasil penjumlahan atau hasil pengurangan dari suku sebelumnya, ya. Bukan sebelumnya, ya. Suku berikutnya itu diperoleh dengan cara mengurangi suku misalkan suku kedua dikurangi dengan suku ke-1, atau suku kedua itu hasil penjumlahan dari bilangan yang pertama ditambah dengan bilangan tertentu. Nah, itu ya. Nah, kita perhatikan di sini 4 disebut dengan suku pertama, 9 suku kedua, 14 suku ketiga, dan 19 disebut dengan suku keempat. Di sini ditanyakan A. A itu disebut juga dengan, atau A itu sama dengan U1. A itu sama dengan U1 atau suku pertama. Kalau kita lihat bahwa suku yang pertama adalah, yang ke-1 adalah 4. Jadi nilai A adalah 4. Selanjutnya untuk mencari beda yaitu dengan cara suku kedua itu berapa? Lihat di atas. Suku kedua itu adalah 9 dikurangi suku pertama. Kalau di bawahnya 2 berarti nanti dikurangi dengan U2, maka dikurangi dengan U1. Kalau U3 maka nanti kurangi dengan U2. Kalau U4 maka nanti kurangi dengan U3. Di sini kita ambil yang dekat, ya. U2 dikurangi U1. U2 lihat ke atas, suku kedua itu adalah 9 dan U1 adalah suku pertama yaitu 4. 9 kurangi 4 5. Jadi bedanya adalah 5. Jadi bedanya adalah 5. Tadi sebutkan bahwa barisan aritmetika itu untuk mencari bedanya dengan cara apa? Nah, tadi dengan menggunakan penambahan atau pengurangan. Jadi ini termasuk ke dalam barisan aritmetika. Selanjutnya nah, kita akan mencari UN, ya. Kita akan mencari UN. Tadi disebutkan bahwa rumus UN adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurangi 1 kali B. Jadi rumus UN tadi sudah di awal-awal kan sudah, ya. Yaitu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurangi 1 kali B. Tadi diketahui A-nya berapa tadi di atas? 4, ya. Dan B-nya tadi berapa? 5. Kita masukkan ke dalam rumus. A-nya diganti dengan 4, B-nya diganti dengan 5. Sehingga diperoleh, nah ini hasilnya di bawah, ya, ada UN sama dengan 4 ditambah. Nah,
dalam kurung N kurangi 1 kali 5. Kita kalikan ya. 5 kali N jadi 5N dikurangi 5 kali 1 menjadi 5. Sehingga diperoleh UN sama dengan 4 ditambah 5N dikurangi 5. Kita dekatkan ya. UN 4 dikurangi 5, 4 dikurangi 5 itu hasilnya 1 atau min 1. Sekali lagi, 4 dikurangi 5 hasilnya min 1. Sehingga rumus yang tadi, rumus UN tadi bisa disederhanakan menjadi UN sama dengan 5N kurangi 1. 1 itu tadi diperoleh, min 1 itu diperoleh dari 4 kurangi 5. Dari yang di atas ya. Inilah rumus UN. Ya, UN. Rumus UN ini nanti digunakan untuk mencari nilai suku-suku tertentu. Contohnya tadi dalam soal kalian disuruh untuk mencari U10. Kalian disuruh mencari U10. U10 berarti N-nya sama dengan 10. U10 artinya N-nya sama dengan 10. Kita masukkan nilai N-nya yang tadi 10 itu ke dalam rumus yang telah kalian tadi buat, rumus UN yang telah kalian buat, yaitu UN sama dengan 5N kurangi 1. Nilai N ini kita ganti dengan berapa? Dengan 10. Jadi U10 artinya nilainya N-nya 10. Maka 5N kurangi 1, 5N, nah N-nya ini kita ganti dengan 1. Jadi 5N artinya 5 kali N. 5 kali N, N-nya 10 artinya 5 kali 10. 5 kali 10, 50. Kemudian kita kurangi 1. 50 kurangi 1, 49. Itu ya untuk contoh yang pertama. Berikut adalah contoh soal yang kedua tentang barisan aritmetika. Tentukan A, nilai A, B, UN, dan U10 dari barisan aritmetika berikut. Yaitu barisannya terdiri dari 27, 23, 19, 15, dan seterusnya. Bagaimana cara pemecahannya? Kita tulis lagi, yaitu 27, 23, 19, 15, dan seterusnya. Ini termasuk dari barisan aritmetika. Kenapa? Nah, ini diperoleh dengan cara pengurangan. Beda dengan yang contoh yang pertama ya, yang tadi. Kalau yang tadi barisannya naik ya, dari yang kecil sampai yang terbesar. Kalau ini sebaliknya, dari yang terbesar kemudian ke yang terkecil. Kalau yang tadi dengan cara menambah, kalau ini dengan cara pengurangan. Karena ada penambahan dan pengurangan, maka ini termasuk ke dalam barisan aritmetika. Kemudian kita tentukan suku-sukunya. Suku ke-1 yaitu 27, suku kedua 23, suku ketiga 19, suku keempat 15. Atau 27 itu suku ke-1, 23 suku kedua, 19 suku ketiga, dan 15 itu suku keempat. Yang ditanyakan adalah tadi apa? A. A itu adalah suku pertama, atau A itu disebut juga dengan
U1. Kita lihat U1 atau suku pertama itu adalah 27. Jadi nilai A-nya sama dengan 27. Selanjutnya ditanyakan juga nilai B atau beda. Nilai beda diperoleh dengan cara U2 dikurangi U1. Ya. U selanjutnya dikurangi dengan U sebelumnya. Di sini kita ambil U2 dengan U1. Kalian boleh juga mengambil, kalau mau U3 berarti nanti dikurangi dengan U2. Kalau kalian mau mengambil U4 maka nanti kurangi dengan U3 ya. Sini kita mengambil contohnya U2 dikurangi U1. Kita lihat suku kedua itu berapa U2 itu? U2 itu 23. Sedangkan U1 atau suku ke-1 yaitu 27. Jadi 23 kurangi 27 sama dengan min 4. Jadi bedanya atau nilai B-nya sama dengan min 4. Selanjutnya ditanyakan juga tentang UN, suku ke N. Untuk mencari suku ke N, maka kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurangi 1 kali B atau B beda. Kita tinggal memasukkan saja. Kita ganti A dengan berapa tadi? 27. B kita ganti dengan min 4. Kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga diperoleh rumusnya menjadi UN sama dengan 27, A nya kita ganti 27 ditambah dalam kurung N kurangi 1 kali B, kita ganti B nya dengan min 4 ya. Kita operasikan, kita kalikan. UN sama dengan 27, kita kalikan min 4 dengan N, min 4 kali N sama dengan min 4N. Min 4 kali min 1, min kali min jadi plus, 4 kali 1 jadi 4. Sehingga diperoleh UN sama dengan 27 dikurangi 4N ditambah 4. Kita dekatkan suku yang sejenis, yaitu 27 dengan 4. 27 tambah 4, 31 ya. Jadi rumus UN-nya menjadi 31 kurangi 4N. Inilah rumus UN-nya, yaitu 31 dikurangi 4N. Rumus ini nanti kalian bisa gunakan untuk mencari suku-suku selanjutnya. Contohnya di sini kalian disuruh mencari suku ke-10. Suku ke-10 atau U10. Untuk mencari U10 artinya nilai N-nya sama dengan 10. Kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan 31 kurangi 4N. N-nya kita ganti dengan berapa? Dengan 10. Sehingga diperoleh UN sama dengan 31 kurangi 4. Nah, N-nya kita ganti 10, jadi 4 kali 10. 4 kali 10, 40. Jadi 31 kurangi 40 sama dengan min 9. Jadi suku ke-10 sama dengan min 9. Itulah beberapa contoh tentang barisan aritmetika dan bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dan nanti kita lanjutkan dengan barisan geometri. Jadi pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang barisan geometri. Mungkin dicukupkan sekian dulu. Kita akhiri saja pertemuan kita ini dengan ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.